Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 25 Jakarta. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Senang sekali Pak Ande Saiful Karim kembali lagi bisa bertatap muka dengan kalian semua, walaupun secara online atau secara daring ya. Nah, Pak Ande pada pagi hari ini akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai objek IPA dan pengamatannya ya. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang beberapa jenis keterampilan proses ya. Di antaranya ada keterampilan mengamati. Nah, ini ya, ada keterampilan inferensi dan ada keterampilan mengkomunikasikan ya. Bapak tidak akan menjelaskan lagi apa itu mengamati, membuat inferensi dan mengkomunikasikan. Kalian mestinya sudah paham, belajar di rumah ya. Seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi anak-anak dari keterampilan proses tadi. Misalnya BMKG melakukan kegiatan mengamati, memprediksi dan kemudian mengkomunikasikan kekuatan gempa bumi. Nah, itu adalah aplikasi dari keterampilan proses ya. Nah, selanjutnya adalah sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti ya. Ketika seseorang peneliti atau ilmuwan melakukan penyelidikan terhadap objek IPA atau para siswa melakukan penyelidikan objek IPA, maka di dalam dirinya itu akan tertanam sikap-sikap ilmiah ya. Jadi sikap ilmiah itu sikap yang didapatkan ketika seseorang mampu mengaplikasikan keterampilan proses di dalam menyelidiki berbagai macam objek IPA. Di antaranya apa saja? Di antaranya ada kemampuan ada sikap teliti, tidak sembrono ya, ada kemampuan atau sikap sabar, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atau bersikap kritis, objektif dan tenang. Ini adalah sikap-sikap yang dimiliki oleh seorang ilmuwan atau peneliti atau saintis atau siapapun yang telah mengaplikasikan dengan baik keterampilan proses atau keterampilan menyelidiki objek IPA gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah objek IPA. Penyelidikan IPA tentu saja tidak bisa dipisahkan dari objek IPA itu sendiri. Nah, objek IPA apa saja? Apakah benda-benda saja, makhluk hidup saja? Ternyata tidak. Jadi objek IPA itu luas ya. Nah, ini misalnya nih gambar. Ini gambar apa? Ini kan gambar luar angkasa. Luar angkasa itu tidak ada yang bisa mengukur, luas sekali. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengetahui berapa luasnya. Tapi luar angkasa ini adalah objek IPA. Seluruh benda-benda di alam, entah itu makhluk hidup, benda mati, peristiwa-peristiwa, semuanya itu dipelajari oleh IPA. Tujuannya untuk apa? Untuk diketahui pola-pola keteraturannya ya. Jadi objek IPA itu sangat luas ya anak-anak ya. Nah, itu dia ya. Nah, selanjutnya adalah pembagian mata pelajaran IPA. Jadi karena objek IPA itu sangat luas, maka kemudian IPA itu dibagi menjadi beberapa cabang. Di sini ada biologi, ada fisika, ada kimia, dan ada ilmu bumi dan antariksa. Nah, biologi itu cabang IPA yang mempelajari apa? Mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup. Jadi segala sesuatu tentang makhluk hidup dipelajari oleh biologi ya. Biologi berasal dari dua kata, bios dan logos. Bios itu hidup, logos itu hidup. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup ya. Kimia mempelajari apa? Kimia khusus mempelajari tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada benda, struktur benda, ya, misalnya perkaratan, pembusukan, itu dipelajari oleh kimia, ya. Fisika mempelajari apa? Fisika mempelajari proses-proses yang terjadi di alam, misalnya, ya, arus listrik, ya, arus yang mengalir dalam kabel, arus listrik yang mengalir, misalnya, ya, kemudian petir, nah itu dipelajari oleh fisika itu, contoh kecil saja. Ilmu bumi dan antariksa, cabang IPA yang khusus mempelajari struktur bumi dan antariksa, luar angkasa, bintang, komet, planet, itu dipelajari oleh ilmu antariksa. Jadi ini adalah
beberapa cabang IPA ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berikutnya apa? Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan pengukuran atau mengukur. Nah, mengapa kita perlu mempelajari kegiatan pengukuran? Karena pada dasarnya pengukuran itu adalah salah satu bagian dari keterampilan proses. Kira-kira apa? Ya, tentu saja jawabannya adalah pengamatan. Ya, Bapak pernah menyampaikan bahwa mengamati itu bisa menggunakan panca indera, bisa menggunakan alat ukur. Oke, nah sampai di sini nyambung ya. Jadi mengukur atau melakukan kegiatan pengukuran itu adalah bagian dari pengamatan. Pengamatan secara kuantitatif atau menggunakan alat ukur. Kalau menggunakan alat indera disebutnya pengamatan kualitatif. Pengamatan dengan menggunakan mata, hidung, lidah, ya dan lain sebagainya, ya. Nah, supaya paham, Bapak akan jelaskan definisi dari mengukur itu. Apa itu mengukur? Mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Wah, saya bingung Pak, kok ada istilah besaran satuan itu apa? Nah, ya, tentu saja kalian baru mengenali mungkin ya, atau pernah mendengarnya ya sebelumnya. Nah, nanti kita akan belajar lebih fokus lagi ya, besaran itu apa, satuan itu apa. Nah, sekali lagi perlu dipahami bahwa mengukur itu membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, itu adalah definisi dari mengukur. Contohnya apa? Contohnya gampang. Ya, kalau kalian pernah datang ke tukang jahit, sebelum dijahitkan bajunya kan perlu diketahui, ya kan, ukuran tubuh kamu, ya kan. Lalu bagaimana tukang jahit itu mendapatkan ukuran tubuh kamu? Tentu saja dia melakukan kegiatan pengukuran, mengukur panjang lengan kamu, lingkar pinggangmu, gitu ya, panjang kakimu, sehingga sesuai dengan ukuran tubuh. Nah, apa yang dilakukan oleh tukang jahit tersebut tentu saja adalah pengukuran, kegiatan pengamatan secara kuantitatif dengan menggunakan alat ukur. Atau bisa kalian lihat ya, nah, ini ada gambar nih. Ini gambar apa? Ini adalah gambar kegiatan pengukuran. Mengukur panjang meja dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan jengkal. Nah, ya, dengan menggunakan jengkal. Atau misalnya mengukur lapangan dengan menggunakan lompatan kaki ya, depa dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh pengukuran ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, ketika panjang meja ini diukur dengan jengkal, berapa ya panjang meja itu? Katakanlah misalnya hasilnya adalah 7 jengkal. Maka kalau kita kaitkan dengan definisi pengukuran, nah ini sesungguhnya adalah kegiatan membandingkan panjang meja yang sebanding dengan 7 jengkal. Jadi 7 jengkal itu adalah satuan, panjang meja adalah besaran. Maka perbandingannya adalah panjang meja sebanding dengan 7 jengkal. Paham anak-anak semuanya ya? Oke, pasti paham, insyaallah ya. Ini apa? Nah, ini tentang besaran. Besaran itu apa? Ya, dari tadi Bapak bicara besaran. Besaran itu apa, Pak Ande? Nah, perhatikan nih baik-baik nih ya. Perhatikan baik-baik. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ditambahkan segala sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya dinyatakan dengan angka. Nah, ini ada ciri-cirinya besaran itu. Pertama, itu dapat diukur. Nah, panjang meja bisa diukur nggak? Bisa. Maka panjang meja adalah besaran. Ya, panjang tangan kamu, ya, lebar pinggang kamu, ya, luas